Ketika melihat kecoa, sebagian kita mungkin akan geli, jijik, atau bahkan takut. Apalagi jika kecoa itu bergerak dan berjalan tanpa kepala. Kita bisa salah mengira bahwa itu adalah kecoa goib yang menakutkan, yang dikirim oleh dukun santet ke rumah kita. Faktanya, kecoa adalah salah satu hewan purba yang masih tersisa hingga kini. Dari hasil penelitian, kecoa sudah ada 350 juta tahun yang lalu. Jadi secara teknis kecoa adalah senior kita sebagai penghuni bumi, dan seharusnya kita memberi rasa hormat. Kecoa memang punya ketahanan yang luar biasa soal bertahan hidup. Ia bisa bertahan hidup pada hampir semua kondisi. Saat Hiroshima dan Nagasaki mendapatkan serangan nuklir, kecoa menjadi satu-satunya hewan yang mampu bertahan. Kecoa baru akan mati ketika terkena radiasi 10 kali lipat dari radiasi yang dibutuhkan untuk membunuh manusia. Saking handalnya dalam bertahan hidup, kecoa bahkan bisa bertahan hidup setelah kepalanya terputus. Berdasarkan hasil penelitian seorang ahli biokimia, Joseph Klinkenberg, kecoa bisa bertahan hidup 2 minggu setelah kepalanya diputus. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Alasan yang pertama mengapa kecoa bisa bertahan 2 minggu setelah kehilangan kepalanya adalah karena dia bernapas dengan trakea yang terhubung dengan spirakel atau stigma. Stigma atau spirakel adalah lubang kecil pada setiap segmen tubuh kecoa. Sama seperti jenis serangga atau insekta lain seperti belalang, ulat, kelabang, dan laba-laba. Dengan mampu mengambil udara melalui spirakel atau stigma, kecoa tidak memerlukan lubang khusus untuk mengambil napas, seperti manusia yang membutuhkan mengambil napas melalui hidung ataupun mulut. Pernapasan pada kecoa juga tidak dikontrol oleh otak, sehingga pernapasan masih akan bisa terjadi ketika kepala kecoa diputus. Alasan yang kedua mengapa kecoa bisa bertahan hidup setelah kepalanya lepas adalah karena sistem peredaran darah kecoa berbeda dengan sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup, sehingga jika terjadi luka yang besar, darah akan memancar keluar karena tekanan yang kuat. Sedangkan kecoa, peredaran darahnya termasuk peredaran darah terbuka. Darah tidak melewati pembuluh darah, sehingga ketika ada luka yang besar sekalipun akan lebih mudah berhenti oleh pembekuan darahnya. Untuk bisa bertahan hidup apalagi selama 2 minggu, kecoa harus mendapatkan energi. Lalu dari mana kecoa mendapatkan energi jika sudah tidak punya kepala? Tentu saja dia sudah tidak bisa makan. Kecoa termasuk hewan poikilotermik atau hewan berdarah dingin, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menghangatkan tubuh, sehingga dapat bertahan dengan makanan yang jauh lebih sedikit. Kecoa dapat bertahan berminggu-minggu hanya dengan sekali makan. Demikian alasan kenapa kecoa bisa bertahan hingga 2 minggu setelah kepalanya dipotong. Dari kecoa, kita dapat belajar untuk pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Tidak peduli sudah berapa banyak kita kehilangan, tidak peduli sudah berapa banyak orang-orang yang pergi meninggalkan kita, dan tidak peduli sudah berapa luka yang kita dapatkan. Kita harus tetap bertahan hidup dan mengejar apa yang kita cita-citakan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih sudah menonton.